Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Efrida Tita Nuriana. Di video saya kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pembangunan di bidang perdagangan jasa melalui penyediaan tenaga teknis yang kompeten. Perlu teman-teman ketahui dulu bahwa perkembangan sektor jasa hingga saat ini itu semakin memegang peranan penting dan juga besar terhadap perekonomian di banyak negara termasuk juga di Indonesia. Perdagangan jasa itu adalah tukar-menukar barang yang tidak berwujud. Dalam perdagangan jasa sendiri, baik domestik maupun internasional ini sudah dikelompokkan menjadi beberapa jenis perdagangan yang dapat dilakukan. Di antaranya itu ada perdagangan jasa distribusi, kemudian ada bisnis, lingkungan hidup, pendidikan, komunikasi, keuangan. Selanjutnya juga ada perdagangan jasa di bidang konstruksi dan juga teknik terkait, kemudian kesehatan dan sosial, rekreasi, kebudayaan dan olahraga, pariwisata, transportasi, dan juga jasa lainnya. Di Indonesia, perdagangan jasa sendiri ini sangat penting peranannya tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bagi negara Indonesia, sektor jasa ini tidak hanya memiliki peran penting bagi perekonomian, tapi juga bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Hingga saat ini sendiri, sektor jasa itu telah menyumbang lebih dari 45% nilai tambah bagi perekonomian dan juga telah menyerap ataupun membuka lapangan pekerjaan bagi 35% tenaga kerja yang ada di Indonesia. Berbicara terkait dengan perdagangan jasa, perdagangan jasa ini masih menjadi perbincangan ataupun isu yang selalu dibahas di forum-forum di tingkat ASEAN. Salah satu hal yang dibahas itu berkaitan dengan tenaga kerja terampil. Dalam era perdagangan bebas saat ini, salah satunya itu di kawasan ASEAN sendiri itu telah ada perdagangan bebas untuk anggota-anggota ASEAN yang mana disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa kita kenal dengan MEA. Sehingga adanya perdagangan bebas ini pasti juga meningkatkan ataupun persaingan usahanya itu juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penyedia jasa juga harus didukung oleh tenaga teknis yang kompeten. Kita bisa melihat keadaan tenaga kerja terampil di Indonesia itu dari salah satu aja. Kita ambil contoh melihat kondisi tenaga terampil melalui bidang infrastruktur. Bapak Syarif Burhanuddin selaku Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa setiap pembangunan infrastruktur senilai 1 triliun rupiah itu harusnya bisa menyerap sebesar 14.000 tenaga kerja. Termasuk di dalamnya itu ada tenaga kerja ahli dan juga tenaga kerja terampil. Tapi kenyataannya di Indonesia itu masih sangat kurang akan tenaga kerja ahli dan juga tenaga kerja terampil. Dilihat berdasarkan angka 400 triliun rupiah, Indonesia itu masih butuh kurang lebih 5,6 juta tenaga kerja. Sementara tenaga terampil yang dimiliki Indonesia itu kurang dari 490.000 dan juga tenaga ahlinya itu masih berjumlah sekitar 226.000. Melihat hal ini, pasti banyak badan usaha jasa konstruksi di Indonesia yang tidak didukung atau kekurangan tenaga ahli dan juga terampil, sehingga kemungkinan besar dapat dipastikan bahwa pengusaha ini gagal untuk melaksanakan pekerjaan dengan jumlah alokasi dana yang banyak, masih belum mampu untuk mengelola
anggaran dana untuk pembangunan infrastruktur yang besar. Melihat kondisi tenaga terampil dan ahli di Indonesia yang demikian, menjadikan kelemahan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan tenaga kerja terampil pada sektor perdagangan jasa. Jadi belajar dari tenaga kerja terampil yang ada di infrastruktur tersebut, saya dapat melihat pula itu merupakan representasi dari sektor-sektor yang lain, bahwa menandakan bahwa sektor-sektor yang lain itu kemungkinan besar juga masih minim akan adanya tenaga kerja terampil. Dari paparan yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa tahu bahwa memang masih ada masalah dalam penyediaan tenaga terampil di Indonesia. Sehingga di sini saya ingin mengetahui bagaimana sih upaya yang mesti dilakukan agar mengatasi masalah tersebut. Kemudian akhirnya kita bisa melakukan pembangunan perdagangan jasa melalui penyediaan tenaga teknis atau tenaga kerja terampil ini. Sehingga untuk mengatasi permasalahan di atas, kita perlu ketahui dulu suatu panduan yang jelas agar tercipta standarisasi kompetensi secara global. Standarisasi kompetensi ini harus ditunjukkan dengan bukti pengakuan yang ditunjukkan melalui sertifikat kompetensi sebagai pegangan bagi para tenaga kerja agar mampu meningkatkan daya saing mereka dengan SDM-SDM yang lain. Standarisasi kompetensi tersebut akan menjadi langkah awal atau langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi perdagangan bebas, khususnya perdagangan bebas di ASEAN yaitu MEA. Menjawab terkait dengan standarisasi kompetensi ini terjawab sudah kemarin Bapak Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2019, di mana PP ini itu dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. PP ini itu kemarin ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2019, di mana PP ini itu berisi terkait dengan penyediaan tenaga teknis yang kompeten di bidang perdagangan jasa. Pada PP ini, pada pasal 4 ayat 1 itu disebutkan bahwa penyedia jasa yang bergerak di bidang kompeten di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten. Tenaga teknis yang kompeten tersebut harus memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang jasa yang diperdagangkan. Untuk mendapat kompetensi ini itu banyak banget yang bisa dilakukan. Bisa melalui pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman. Dan surat ataupun sertifikasi kompetensi ini itu nantinya akan diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang melakukan sertifikasi kompetensi tersebut yang kita ikuti. Kembali lagi ke topik tenaga kerja terampil. Untuk meningkatkan tenaga kerja terampil ini ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja supaya bisa menjadi tenaga kerja yang terampil guna mendukung pembangunan di bidang perdagangan jasa. Untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja ini maka dilakukan melalui kegiatan peningkatan mutu pendidikan. Itu salah satunya. Berbicara peningkatan mutu pendidikan ini bisa dilakukan dengan perbaikan kurikulum, kemudian juga bisa dengan peningkatan prasarana dan fasilitas pendidikan, terus juga ada peningkatan mutu tenaga pengajar, kemudian juga pemberian buku-buku referensi yang digunakan untuk belajar oleh para siswa dan juga program kerjasama antara
antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Selain meningkatkan mutu pendidikan dari sektor infrastruktur dan lain sebagainya tersebut, kita juga bisa melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di masyarakat. Kemudian kita mengingat pula bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Bahkan untuk memperoleh biaya pendidikan sendiri pun sekarang itu sudah tergolong mudah, karena banyak sekali lembaga-lembaga di luar sana yang menyediakan biaya ataupun anggaran untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa ataupun pelajar yang tidak mampu ataupun mereka yang berprestasi. Kemudian selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tenaga kerja terampil itu bisa juga dilakukan dengan pemberian pendidikan dan juga latihan kerja, bimbingan teknis, kemudian juga seminar dan lain sebagainya. Cara ini merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja yang bertujuan meningkatkan kemampuan profesionalitas. Kemudian dapat pula dengan melakukan sosialisasi informasi dalam upaya pengembangan iptek dan juga berbagai informasi. Selain itu juga penting pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan melalui undang-undang, perpres dan lain sebagainya berkaitan dengan peningkatan tenaga kerja terampil ini. Hal ini juga terjadi di berbagai negara. Untuk itu perlu adanya peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja di tanah air sehingga mengetahui perkembangan terbaru berkaitan dengan tenaga kerja terampil. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ataupun meningkatkan tenaga kerja terampil itu bisa digunakan dengan penguasaan tenaga informasi atau TI. TI ini sekarang menjadi kunci dalam kehidupan sehari-hari kita. Khususnya baik itu berguna juga bagi tenaga kerja untuk berkiprah di era global ini, di samping harus menguasai teknologi informasi dan wawasan global pada abad 2021 ini. Selain itu, alasan kita perlu menguasai ataupun tenaga kerja itu harus atau mutlak menguasai teknologi ini itu berkaitan dengan kita itu juga sekarang tuh masuk di era industri 4.0. Jadi tenaga kerja itu juga harus mengikuti perkembangan era juga ya, agar bisa bersaing di kancah internasional. Berbicara ataupun kembali lagi ke beberapa yang saya sampaikan tadi, kita bisa lihat bahwa sektor jasa ini memiliki peranan yang penting dan juga memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain, sehingga sektor jasa ini dapat dikatakan menjadi sektor yang menjadi peran besar dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dengan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil dan ahli ini, maka secara tidak langsung dapat membantu dalam pembangunan perdagangan jasa berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM. Mengingat perdagangan jasa itu erat kaitannya dengan penggerak ekonomi, yaitu SDM itu sendiri. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga memberikan ilmu lebih kepada teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.